awal terjadi perselisihan karena fitnah yang dihembuskan oleh orang di luar Islam, kaum munafikin. Jadi di antara kaum para sahabat Nabi pernah terjadi perselisihan, yaitu antara sahabat mulia yang sekaligus ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, dengan sahabat mulia juga yaitu Muawiyah. Dua ini terjadi perselisihan dan masing-masing berijtihad. Nah, di balik perselisihan ini, selamatlah yang selamat. Pengikut Imam Ali yang selamat, pengikut Muawiyah yang selamat. Di luar itu yang selamat juga ada. Maka terjadilah, di saat terjadi perselisihan antara Imam Ali dengan Muawiyah waktu itu, sehingga terjadi sebuah perperangan. Kemudian di saat seperti itu ada namanya tahkim, kesepakatan untuk mengembalikan semuanya kepada Allah antara Sayyidina Ali, antara sahabat Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah. Nah, di balik pertikaian ini ujian dari Allah. Biasa kalau terjadi apa-apa ini ada ujian. Maka di dalam keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita, kalau terjadi pertikaian itu ketahuilah, bukan semua yang bertikai adalah orang bersalah, tidak. Bisa saja mereka orang-orang, termasuk Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, pertikaiannya enggak ada yang salah semuanya. Karena ada yang main di situ. Tapi yang memandang ini loh, yang melihat ini kadang-kadang tidak. Makanya kita itu tidak melihat pertikaian dari jauh, jangan sampai kita salah dalam memandang. Palestina, Uighur, kemudian India dan sebagainya, jangan sampai kita salah memandang. Jadi dengan pertikaian yang terjadi itu ada 3 model kelompok. Adapun pertikaian antara Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah, kita tidak boleh masuk dalam hal ini adalah ijtihad mereka. Kita tidak pernah mencaci sahabat-sahabat, enggak boleh. Itu manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Wa majara bainas sahabi nasqutu anhu ajra ijtihadi nuthbitu. Yang terjadi pada para sahabat Nabi sudah jangan banyak ngomong. Mereka telah berijtihad, semoga Allah memberikan kepada beliau adalah pahala. Selesai sahabat Nabi. Orang yang bersama Nabi, yang pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaati. Maka di sini ada, setelah terjadi atau tahkim, ingin damai, tapi ternyata di situ ada ketidakpuasan dari akad damai yang dilakukan antara Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah. Apa yang terjadi saat itu? Maka muncul 3 kelompok. Ini kelompok yang pertama adalah yang membela Sayyidina Ali berlebihan. Dan sebetulnya mereka bukan membela dan menyanjung Sayyidina Ali, memancing di air keruh. Memang dari dasarnya adalah ingin membuat kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin, kemudian mumpung ada kesempatan semacam ini, mereka berpura-pura mendukung Sayyidina Ali, akan tapi mereka telah offset, keluar mendukungnya berlebihan. Dan bermacam-macam kelompok ini. Kelompok ini namanya kelompok Rafidhah, atau sering disebut dengan Syiah. Dan bermacam-macam sampai zaman itu. Sampai ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu sampai derajat Nabi. Sampai ada yang berani mengatakan bermacam-macam tingkatan mereka. Sampai mengatakan Jibril itu salah. Ini kelompok ekstrim-ekstrim. Ekstrim ada sampai mengangkat sebagai Tuhan. Sampai waktu Sayyidina Ali marah bahwasanya yang telah mengkultuskan aku, mengangkat aku jadi nabi atau mengatakan aku Tuhan, aku bakar. Itu mereka malah berkata, tidak ada yang bisa membakar kecuali hanya Tuhan. Oh, malah kurang ajar mereka. Berarti Tuhan dia. Jadi memang ini kelompok yang berlebihan. Nah, ini kelompok Syiah itu bermacam-macam. Mengagungkan Sayyidina Ali, tapi tujuannya bukan mengagungkan, dia memancing
di akhir kehidupan. Dia ingin memanfaatkan momen ini untuk membuat permusuhan dengan yang lainnya. Syiah ekstrimnya, mereka mengutuk orang yang berbeda dengan Sayyidina Ali. Kemudian ada lagi kelompok, mereka mengutuk orang yang tidak bersama Sayyidina. Syiah yang mengutuk sahabat-sahabat Nabi, memusuhi sahabat-sahabat Nabi. Kemudian di situ juga ada sekelompok yang melihat reaksi daripada orang yang berlebihan ini, dari kaum Syiah ini, ada juga reaksi selanjutnya, membenci ahli bait Rasulullah SAW. Dari kelompok orang yang mengaku mereka mencintai sahabat Nabi, termasuk di dalamnya ada Muawiyah dan yang lainnya, membenci orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali. Sementara ini semua adalah pendusta, tidak mendukung Sayyidina Ali dengan sesungguhnya, dia tidak mendukung sahabat dengan sesungguhnya. Akhirnya begitulah bermain. Muncullah kelompok yang membenci sahabat-sahabat, muncullah kelompok yang membenci ahli bait Rasulullah, Sayyidina Ali dia imamnya, Imam Ali dan semua yang bersamanya. Namanya Nasibi, Ar-Rafidi, Nasibi. Rafidi yang menolak sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nasibi membenci ahli bait Nabi. Ini muncul awal pergolakan ini di sini, pergolakan akidah ini. Syiah dengan Abdullah bin Sabahnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang tidak bersama Imam Ali dan tidak bersama Muawiyah. Bahkan menganggap ini adalah pelanggaran ini. Pelanggaran ini. Lalu mereka menjadi sebuah kelompok yang benar-benar membenci Sayyidina Ali, membenci Muawiyah. Bahkan siapapun ikut andil di dalam perkara tahkim tersebut akan jadi target. Amr ibn al-As wakilnya Muawiyah. Abu Musa al-Ash'ari adalah wakil daripada Imam Ali untuk berdiskusi. Rupanya dalam diskusi itu masalah tahkim itu. Tahkim itu untuk mendahulukan syariat, maksudnya supaya tidak bertikai lagi. Maka dalam tahkim ini ceritanya panjang. Kita tunda supaya kita masuk ke fokus dulu. Sehingga orang yang ikut andil dalam upaya damai ini dianggap salah semuanya. Sayyidina Ali salah, Muawiyah salah, Amr ibn al-As salah, Abu Musa al-Asy'ari salah. 4 orang ini akan jadi targetnya orang yang bukan kelompoknya Sayyidina Ali, bukan yang mendukung Sayyidina Ali, bukan yang mendukung Muawiyah, baik yang mendukung sesungguhnya atau mendukung yang tadi numpang untuk membuat kerusuhan tadi. Bukan dari kaum Syiah, kaum Nasibi. Ini kelompok lain. Sehingga kelompok ini dan kelompok ini punya sifat yang luar biasa sebetulnya. Rajin membaca Al-Quran. Bahkan banyak di antara mereka hafal Al-Quran, akan tapi lihat kesombongan di dalam dirinya. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Bahkan berani mengkafirkan Sayyidina Ali. Mengkafirkan Muawiyah. Mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari. Mengkafirkan Amr ibn al-As. Mereka bersepakat untuk membunuh 4 orang ini. Dan berhasil Sayyidina Imam Ali dibunuh. Waktu sholat. Setelah sholat dibunuh. Sayyidina Ali waktu sholat dibunuh. Dan yang membunuh sholat di belakangnya. Dari kelompok namanya kelompok Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang tidak bisa menerima pendapat orang lain dan mengkafirkan orang lain, gampang mengkafirkan. Maka kalau ada kelompok gampang mengkafirkan, sebenarnya keturunan Khawarij. Dikit-dikit kafir, 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 kafir. Sebab kalau kafir itu kan murtad. Murtad itu apa? Boleh dibunuh. Kan begitu, bahaya banget. Makanya di akhir zaman ini ada orang dikit-dikit mengatakan kafir, kafir, kafir. Murtad, murtad tidak boleh. Nah di sini Khawarij
berkembang. Diusir oleh Sayyidina Ali. Pergi, dikejar. Lalu pergi sebuah tempat dan berkembang itu Khawarij. Maka di sini ada tiga kelompok yang sesat. Awal bibit kelompok sesat di sini. Ekstrim Syiah, membenci sahabat Nabi, ekstrim kaum Nasibi, membenci ahli bait Nabi, Rafidhi sama Nasr. Rafidhi ya Syiah. Kemudian Khawarij. Dan ini terus berkembang. Sampai hari ini berkembang itu. Syiahnya ada. Terus, dan dari masa ke masa ada terus. Namanya pemikiran tuh terus berkembang. Hingga muncul kesesatan-kesesatan yang banyak. Karena berbaurnya kaum muslimin dengan kaum yang lain. Bersama berkembangnya Islam. Bukan saja di Jazirah Arabia saja. Sampai ke mana-mana waktu itu. Berkembang betul yang namanya Islam. Akhirnya banyak percampuran. Termasuk berkenalan dengan para filosof. Muncul lagi nanti kelompok yang namanya Mu'tazilah. Tapi orang yang berpegang dengan agama yang benar masih ada. Dari para ulama-ulama, dari sahabat Nabi, tabi'in, terus ada. Muncul imam madhab yang 4. Itu kan antara abad 1 sampai abad 2, sampai abad 3. Imam Abu Hanifah. Di abad 1 masuk abad kedua. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu di abad antara 1, 2, dan 3. Masih ada ulama-ulama besar. Dan akidahnya akidah yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW.